Oh. Hello guys, another video, another vlog. Oke deh, beda dikit ya nggak? Another video, another vlog. Selamat hari Selasa. Hari ini hari Selasa pas gue rekam video ini. Sesuai janji gue di video gue yang kemarin, itu gue mau bikin fitur apa aja yang ada di JTEK 25R. Gue akan bagi video itu menjadi 2 part. Nah, ini adalah part keduanya. Ini adalah the second part. Kayak dikit, nunduk dikit, nggak, padahal mah nggak kenceng, lari cepet juga enggak tadi. Oke, jadi apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian sehat-sehat aja. Semoga kalian diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga rezekinya lancar semuanya yang menonton video saya. Amin amin ya rabbal alamin. Cuaca hari ini sih agak mendung ya, cuman nanti gue coba deh. Gue coba bikin deh, gue coba cari tempat, cari spot. Kita akan bahas fiturnya dia. Apa aja sih sebenarnya fiturnya. Nah, kira-kira yang kemarin, video gue yang kemarin, ada yang masih bertanya-tanya. Iyalah, kalau ada yang masih kurang jelas, ya bisa ditanyakan ke Bapak Guru. Bisa ditanyakan kepada saya via DM IG, via YouTube juga boleh, komen-komen aja di bawah. Cuman kalau YouTube maaf aja kalau bukannya agak jarang, tapi kalau IG gue pasti akan cepat jawab. By the way, udah follow belum IG gue? IG gue sama ya dengan namanya channel gue, yaitu Yudi Motorride. Kemarin gue udah bahas banyak fitur-fiturnya, itu benar-benar fitur moge. Jadi lanjutannya ini sebenarnya bisa dibilang fitur moge, enggak juga. Tapi ada juga moge yang enggak ada. Fitur ini gitu, jadi ntar tetap akan gue bahas. Cuman sisa dikit sih. Cuman kalau fitur-fitur teknisnya gue juga belum berani bisa jawab ya. Kayak ini diubah jadi ini kan kilometer ya, kilometer per jam. Ini bisa diubah jadi mile per jam tuh ada. Bisa diubah ini nih. Cuman gue nggak tahu sih caranya bagaimana. Yuk, jadi langsung aja kuy simak fitur-fitur lanjutan part kedua dari JTEK 25R. Oke guys, ini adalah part kedua dari vlog yang kemarin. Gua taruh di atas sini. Sebenarnya ini dibilang fitur, enggak fitur-fitur juga sih. Tapi ya mungkin ya untuk sebagian orang yang belum tahu, ini akan jadi informasi lah ya. Informasi tambahan buat mereka yang belum tahu. Oke. Fitur selanjutnya dari JTEK 25R itu adalah nah, ini kalau lo bisa lihat di atas ini, semoga fokus ya kameranya ya. Ini ada trip A, trip B. Ini sebenarnya hampir di semua mobil ya. Mobil sih terutama sih sekarang sih pasti ada ya. Ini ada trip A, ada trip B. Trip A, trip B ini sebenarnya lo bisa reset. Lo bisa reset jadi 0. Jadi kalau misalkan lo lagi ganti oli gitu misalkan ya, ganti oli, pasti trip A atau trip B nya ini lo reset aja, lo nolin. Jadi lo tahu gitu posisi lo buat ganti oli. Oli kan ada masa pakainya ya. Jadi kadang-kadang ya 1500 km terus ganti oli, atau misalkan 2000 km ganti oli, tapi jarang sih 2000 sih kalau di motor ini ya. Di JTEK 25R itu jarang. Jadi rata-rata nggak tahu sih bagi yang lain sih. Cuman kalau kata dari pihak bengkelnya sih 2000 kilo, tapi gua enaknya sih 1000 lebihan itu udah ganti sih, 1500 lah. Paling top-topnya gitu pasti gua ganti. Nah, pada saat mau ganti oli, setelah ganti oli, nah ini lo bisa reset. Gimana caranya? Ini kalau lo mau ubah yang atas ini ya, ini kan diubah-ubah terus ya. Ini ada odometer asli motor lo, ada trip A,
A-Trip B. Nah, ngubahnya itu pencet select bagian atas, guys. Nah, nih petunjuk atas ini lu tekan-tekan aja. Nah, dia akan berubah. Nah, tuh. Nah, kalau lu mau reset dia, tekan aja yang tadi atas ini, tapi lu tekan agak lama. Tekan atas ini agak lama. Jadi kayak ditahan. Nih, gua akan coba ngubah untuk trip A-nya ya. Trip A-nya ini gua tahan. Jadi dia akan berubah menjadi 0. Nah, dia berubah jadi 0. Nah, ini jadi berguna untuk nanti setiap lu kalau mau ganti apa namanya? Ganti oli. Nah, itu bisa tuh. Atau mungkin lu bisa pengen tahu kalau kira-kira berapa kilo sih, berapa kilometer sih lu dari bensin full sampai benar-benar habis gitu. Tapi itu juga sebenarnya ada lagi fiturnya dia, yaitu fitur yang menunjukkan apa yang namanya? Ya, gue tunjukin aja deh, bingung gua. Nah, ini nih di bawah ini nih. Di bawah ini lo bisa ganti-ganti. Nah, di sini nih, ini sekarang menunjukkan temperatur untuk mesin. Nah, ini lo bisa ganti. Ada beberapa. Ini ada temperatur mesin, intake air. Intake air itu yang di depan. Nah, ini intake air. Ini mungkin di dalamnya ada sensornya ya, untuk menunjukkan udaranya itu panasnya seberapa derajat nih. 34 derajat di luar. Oke. Tapi ini bukan udara luar ya. Jadi jangan salah artikan, takutnya lu nyangkanya ini udara luar gitu. Enggak, ini udara di dalam intake air. Selanjutnya itu ada, nah ini adalah rata-rata. Jadi pada saat motor lu jalan, apa namanya, real time. Jadi real time rata-rata konsumsi 1 liter berapa kilometer. Ini ada average atau ini rata-ratanya. Jadi tadi kan real time ya, ini sana rata-ratanya. Jadi motor ini 1:22. 1 liter bisa menempuh 22,2 kilometer, guys. Ini range ini kenapa dia masih strip-strip, karena ini motornya belum jalan. Jadi di range ini dia menunjukkan sisa bensin yang ada di tangki. Bensin yang ada di tangki sisanya kira-kira bisa menempuh berapa kilometer lagi dengan sisa tangki yang ada di motor lu sekarang gitu. Lanjut lagi, balik lagi ke temperatur mesin. Oke, sekarang udah turun nih, karena kan mesinnya mati deh tadi nih. Nah, cara tuh turun lagi dia. Nah, cara ganti-gantinya, kalau tadi panah atas, guys, sekarang panah bawah. Lo pencet-pencet aja. Nah, gitu. Oke, sebenarnya cuma itu aja sisa dari fitur YZTEC 25R ya. Kalau yang menurut gua, sebenarnya ada beberapa lagi itu di Quick Shift. Quick Shift itu dia setiap apa namanya, ganti gigi, dia ada Quick Shift lagi namanya. Salah bro, sorry, salah guys. Apa? Shift indikator. Shift indikator. Shift indikator itu dia akan nyala pada saat namanya mau ganti gigi. Sebenarnya gue bisa tunjukin sih. Soalnya saya tunjukinnya pas lagi jalan ya. Nah, ini gue tunjukin ya. Oke. Nah, itu dia. Ini gue setting shift indikator di 15.500 RPM, dia akan nyala. Nah, ini sebenarnya lo bisa setting, bisa lo naikin atau turunin, tapi ini nggak penting lah, karena kan nggak di semua motor perlu kayak begini kan. Kalau di motor matic kan dia nggak perlu gitu. Oke, gimana fiturnya? Makin canggih apa biasa aja? Ya, tadi beberapa gue udah kasih lihat fiturnya ya. Trip A, trip B, terus ada lagi itu untuk indikator zoom mesin dan lain-lain. Nah, kalau tadi gue udah jelasin sisa bensin range itu apa, sisa bensin untuk yang ada di dalam tangki untuk berapa kilometer. Nah, ini kelihatan nih guys. Nih, semoga lo bisa baca. Kelihatan nggak tuh? 161 km, berarti yang ada di tangki ini bisa sampai 100 kurang lebih ya. Jangan jadi patokan ya, jangan lu jadi patokan gue 160 km harus nyampe nih. Kalau nggak nyampe bohong berarti, ini nggak mungkin dong. Ini kan hanya perkiraan bro, ini kan hanya perkiraan guys, jadi belum tentu bisa 160 tuh, berkurang tuh 160, tadi 161 kan. Itu untuk yang range. Untuk yang tadi nggak kelihatan deh ya tadi, karena kan motornya tadi berhenti. Ini kan motornya lagi jalan nih. Apalagi tadi, ini real time rata-rata real time 1 km berapa 1 liter berapa kilometer nih, kelihatan nih. Kalau gua narik gas kencang dikit, ternyata nggak turun guys. Nah, tuh turun tuh. Jadi 1/18 turun. Tadi karena gua narik gas. Ini sekarang jadi 99. Gokil kan? Karena gua nggak puter-puter gas. Jadi gua nggak ngegas. Kalau gua ngegas agak puter, nah dia akan turun nih. Gua puter lagi gasnya. Dia akan makin turun guys. Tuh.
8,4. Jadi dia real time. Real time 1 liternya itu lo ngabisin 1 liter untuk berapa kilometer lah, gitulah intinya lah. Itu yang real time. Jadi cuma 2 tadi doang ya yang nggak kelihatan ya. Real time konsumsi bensinnya sama range-nya yang tadi. Oke guys, jadi selesai sudah hari ini vlog kita kali ini, fitur-fitur lanjutan dari kemarin. Ini part keduanya. Yang part pertama nonton dong, makanya video gua. Yang kemarin itu part pertamanya udah selesai. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Gua akan coba untuk rutin upload video setiap 1 minggu sekali. Yap, terima kasih yang udah nonton gua sampai sekarang. Terima kasih yang udah nonton video ini sampai habis. Terima kasih untuk yang sudah subscribe dan gak pernah bosan untuk video-video gua yang lain. Jangan lupa like, comment, and share. Like kalau video ini bermanfaat untuk kalian, share kalau memang video ini bermanfaat untuk teman-teman kalian yang belum tahu atau mungkin yang baru beli ZX 25R. Jangan ragu-ragu, jangan sukan-sukan DM gua aja. Nanti gua akan infokan apa yang gua tahu. Oke guys. So, see you in the next video. Short video. Videonya nggak panjang. Semoga kalian nggak bosan. Oke, take care guys. See you in the next video. Yudha Motorrad signing out. Bye bye.